Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia, salam keberkatan, salam daripada Borneo. Alhamdulillah hari ini kita bersiaran langsung dari 3M Auto Workshop 2 Tuaran. Yang kita baru buka hari ini masuk hari ketiga. Jadi alhamdulillah hari ini kita ada satu perkongsian Exia First Generation, Exia Advance ya. Kita tengok sini, engine 1NR dah siap saya kan ni. Tidak tahu apa enjinnya, saya lupa sudah. First generation lah. Kalau kita tampak ini kereta ini first generation. Jadi keluhan dia bukan pasal enjin, keluhan dia adalah masalah suspension. Yang dia bukan kata masalah suspension, tapi dia cakap berombang-ambing. Jadi sebelum kita membahas lebih lanjut, apa-apa pekerjaan yang baik kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pekerjaan yang baik itu dimuliakan dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang menarik di sini perbahasannya adalah dia mengadu ada bunyi ketukan ketika langgar lubang, absorber, melanggar benda-benda tidak rata lah, dia bunyi geduk-geduk. Dan ketika kita tes kereta ini, dia masalahnya memang lebih kepada absorber ataupun mounting absorber, mungkin boleh jadi juga bunyi ketukan tuh. Jadi kita hari ini membahas pasal suspension saja. Suspension ini mana sistem yang menyokong bodi kereta itu dalam menggerakkan dia. Contohnya dia jumpa lubang, dia yang serasikan. Jadi apa yang kita mau bahas hari ini ialah macam mana kita nak tahu absorber itu mati, mounting itu bersalah, dan bagaimana solusinya. Solusinya kalau saya tukar sajalah. Tetapi paling penting ialah kita test drive dulu. Kalau suspension ini paling bagus, kalau ada customer kita test drive, customer duduk sebelah, kalau dia mau ikutlah, ataupun kita sendiri pun boleh test drive. Sekiranya dia terhuyung hayang, ciri-ciri suspension yang tidak bagus, absorber mati adalah masalah terhuyung hayang macam naik bot tuh, goyang-goyang begini. Goyang-goyang. Sebab kenapa? Spring adalah lenturan, tapi absorbernya ada absorb itu spring punya pergerakan tadi. Jadi bila absorber mati, dia tidak dapat tahan sudah spring. Jadi kita macam naik ayun. Macam naik ayun, naik bot lah, begitu. Jadi hari ini satu perkongsian di hadapan kita, boleh tengok kameramen, boleh tengok sini. Yang pertama kita tengok absorber mati. Yang kedua mounting absorber, dan juga yang terakhir kita akan ganti belting dia. Tapi hari ini kita cek dulu absorber dia mati kenapa. Coba kita tengok sekarang absorber yang mati ya. Ya, tengok absorber ini kalau kita nampak dari segi pencahayaan tidak tahu, nampak kata bakar nih. Nampak kesan bakar kan nih, warna dia ada kesan bakar. Ciri-ciri pertama masa pemanduan ialah terhuyung hayang. Kedua, bila ganti lubang dia ganti lubang, terlanggar lubang dia bunyi ketukan. Macam orang menukul nih, tapi bukan macam tukul besi, kuduk. Begitu. Yang kedua dia yang pertama yang kedua bunyi ketukan. Yang ketiga, dia bila selekon ini tidak berapa stabil. Sebab ialah absorber sudah istilahnya sudah expired lah, sudah tidak boleh menahan spring, dia tidak dapat absorb, dia tidak dapat serap tuh gerakan sudah tadi itu, gerakan tuh turun naik spring tadi itu gunanya absorber. Jadi sekarang ini kalau kita tengok, kameramen boleh nampak kesan bakar. Saya tidak tahu di dalam kamera nampak kesan terbakarnya. Oke, yang itu yang pertama setelah kita buka, dan ketika kita tekan dia, kita nampak ya. Nah, nampak dia naik slow. Oke. Kalau dia naik slow, dan kadang-kadang dia naik tidak sampai habis. Kita nampak. Oke. Ini dia. Nampak tidak berapa naik. Oke. Kita tengok absorber yang ini sebelah kanan. Kalau kita nampak di sini. Ini sebelah kanan. Jadi kalau kita nampak dia tidak berapa nih. Yang kedua, sebelah kiri kita tengok lagi satu. Yang sebelah ini baru ya. Satu dia lembut. Macam mana tuh? Ada pre-play sudah nah. Ini pre nih pre. Nampak? Tidak payah tekan. Lembut. Tuh. Oke? Langsung ini langsung cara sudah nih. Kalau kita jalan tuh macam terhantak. Absorber tuh dia terhantak sudah. Nampak? Tuh. Dia naik, tengok. Dia tidak sampai atas kah? Apa? Sekarang yang baru yang ini. Sebelah nih. Kita tengok yang baru.
Nah, dia tidak keluar macam kepala labi-labi lah. Ah, nampak? Tuh. Ah, nampak nih. Absorber dia sampai situ saja. Ah, dia slow. So kita tengok yang baru. Kita tengok yang baru. Kita try. Kita tekan pun dia sebati ya. Nah, nampak? Kita keras satu, yang kedua dia sekata dia punya tekanan. Lepas dia tolak nah. Laju. Nampak? Ah, kameramen boleh dekat sikit, boleh nampak perbezaan dia. Saya tekan nah. Saya tekan, so kita kalau tekan dari atas sakit tangan. Kita lapis kain pun boleh juga lah, tapi ini nah, laju. Nampak? Nampak? Itu ketika kita buka untuk recompon balik lah. Kan kita tengok nih. Nah, tengok dia punya bentuk absorber. Sama, sama sini. Kita tengok sini, tengok. Ah, kita ulang. Sekali lagi. Ah, tengok dia laju gak? Ah, laju dia jalan. Tuh, nampak? Nah, itu kita tekan nih. Nah, ini boleh dimain-main lagi. Nah, ini mana boleh. Nah, macam mana kamu tekan dia? Ya boleh ya. Nah, terus ciri-ciri absorber yang mati, satu dia tidak dapat absorb sudahlah. Ada lepas itu kalau kita buka dia seperti mana yang dalam gambar aja ini, satu ada kesan bakar. At least kalau dia oke juga sebelah sini pun, kalau ada kesan bakar begini pun on the way sudah dia merosak. Ya. Ah, jadi itu perbahasa mengenai macam mana kita kena pasti absorber mati dengan tidak. Satu melalui pemanduan bunyi ketukan, yang kedua dia terhuyung-hayang kita, yang ketiga bila kita buka, kita cek begini kepala labi-labinya itu lambat keluar. Ah, macam kura-kura itu ada kepalanya keluar daripada bodi dia lambat. Satu, keempat kita bila kita tes begini, macam tidak ada tidak melawan dia. Macam ini lagi teruk. Nah, dan yang seterusnya nih. Ini yang baru. Nah, nih. Jadi masalah dia sekarang ini ada dua perbahasan yang kita mau cerita di sini. Coba kameramen dekat sedikit. Kalau kita perasan, kenapa trade-nya ini loss? Dekat sedikit, kameramen tidak nampak itu trade. Coba nampak sini. Apa bezanya ini? Ini yang lama dengan ini yang baru. Ini yang lama, dua-dua lama. Tapi apa beza ini? Trade-nya masih rata, betul? Dua-dua mati. Tapi yang ini sudah tidak ada dia punya trade. Bagaimana nih trade-nya? Sudah loss, betul? Kenapa dia boleh loss? Puncanya satu saja, yaitu masalah. Sudah kita tengok sini. Ketika kita pasang absorber, pastikan ada penutupnya. Dia penutup yang lama nih, ini. Oke, yang lama tuh sini dia duduk begini. Saya bagi contoh ah. Jadi perbahasan kedua tadi, perbahasan kedua saya mau cerita pula absorber mounting. Tadi absorber saja, ini mounting dia. So kalau kita mau tengok sini, kenapa dia punya mata nih apa? Trade-nya rusak. So ketika kita pasang dia begini. Contoh ah, kita pasang. Coba kita tengok. Ketika kita pasang nih. Ini tidak ada penutup getah di sini. Bila tidak ada penutup getah seperti ini, air akan masuk di dalam dan berkarat, seterusnya dia akan menghakis. Jadi kalau absorber masih bagus, tapi loose dia punya nut, terpaksa lah ganti juga absorber. So kelemahan dia sekarang ialah penutup saja tidak ada. Jadi kita membahas kali yang kedua nih, satu berkaitan dengan absorber, yang kedua bagaimana kita mengelak ataupun apa istilah menjamin supaya trade-nya ini tidak rusak lah, menjamin ke apa istilahnya, supaya mengekalkan trade ini tidak rusak. Sebab ada kalanya absorber masih bagus, tapi trade sudah loose, terpaksa diganti absorber. Cost lagi tinggi disebabkan oleh, kameramen jangan terlampau jauh, disebabkan oleh penutup ini saja yang duduk sini. Nah, ketika dia duduk sini, nampak? Dia duduk sini. Absorber ini dia duduk macam begini. Coba kameramen masuk sini kita tengok ah. Oke, kita tengok sini, absorber dia duduk sini, kameramen fokus itu. Oke, contohnya, nampak? Absorber dia. Jadi kalau kita cuci engine, ketika kita cucinya, air akan masuk sini. Bila air masuk sini sebab tidak ada penutup ini, jadi air akan masuk. Bila air akan masuk, dia akan berkarat. Bila dia berkarat, dia akan rosakkan thread. Itu saya punya konten yang mana kita mencadangkan mana-mana ono kereta, sekiranya plastik karbon nih, plastik mounting absorber punya karbon ini tidak ada, kita boleh menggunakan apa-apa sahaja benda yang kameramen jangan terlalu jauh. Kita apa-apa saja benda jangan tutup sini barang. Mungkin kita gunakan selipar Jepun punya getah tuh, kita gunting bulat-bulat, letak silikon sini. Sebab ketika dia air masuk bertakung, dia akan makan nitrat. Coba sini. Dia akan makan nitrat. Nampak nitrat dia habis. Jangan tengok yang baru memanglah bagus. Kita tengok yang sama-sama lama tapi ini threadnya bagus. Yang threadnya bagus ini sebab ada penutup. Nih. Jadi itu yang kedua punya perbahasan. Tadi perbahasan mengenai absorber, ciri-ciri absorber mati. Yang kedua, macam mana kita mengekalkan supaya thread absorber itu tidak rusak. Pastikan ini kabel penutup absorber mounting itu bagus ataupun tertutup. Kalau hilang, jarang benda ini ada dijual, kita ambil apa-apa benda something tutup lubang nih.
supaya dia tidak berkarat. Sebab bila dia berkarat, dia bertakung air sini, lama-lama dia akan makan badan dia. Oke, itu yang kedua. Nah, tadi yang ketiga ialah kita mau bahas macam mana kita nak bezakan mounting absorber rosak dengan mounting absorber yang tidak rosak. Oke. Oke, kameramen boleh tengok sini. Oke, kalau kita tengok nih, kita tolak begini, dia ada pre-play, betul? Ada pre-play. Makin ini baru tangan saya ini ada jarak nih. Gimana rapatnya? Boleh nampak nih jarak nih? Oke, kita tengok. Kita tolak begini. Nampak dia turun, nampak? Tuh. Nampakkah? Kita tolak, dia gerak, nampak? Ini baru tangan saya, tidak sampai 10 kilo nih jari saya nih. Engine itu berapa kilo tuh? 500 kilo. Nah, ini itu pun sudah ada gap. Jadi ketika dia parking, kameramen sini. Ketika kita parking ini, ketika engine tidak gantung, sekiranya kita tengok engine ini turun, jarak dia punya sini makin tinggi. Contoh sekarang ini. Ciri yang ketiga adalah absorber mounting. Kita tengok, dia tengok. Ketika engine turun, dia punya jarak makin luas di kawasan sini. Mana absorber mounting patut diganti. Tapi sekiranya dia fit juga, tak payah ganti. Ini kan sekarang tidak ada beban. Kalau ada beban, dia lagi tenang ini. Jadi kalau begitu patut ganti absorber mounting. Sebab bila absorber mounting kau tidak ganti, apa efeknya? Dia akan benda ini boleh patah. Mana sini? Housing tempat duduk absorber mounting ini pernah kita jumpa biba patah nih, pecah. Satu sebabkan absorber itu absorber racing yang keras, dia potong. Yang kedua absorber mountingnya sudah keras juga. Ada lagi memang sebab mati sudah, tidak ada sudah getah besi jumpa besi, jadi akhirnya ini jadi crack. Housing rumah dia ini crack ini mounting. Jadi berhati-hati kalau absorber mounting sudah mati ataupun sudah berjarak, ada gap banyak, ganti saja. Dia tidak mahal, absorber boleh pakai balik. Tapi untuk case yang ini nih, aduh. Case yang ini nih bilang orang bukan saja absorber mounting mati, tapi absorber itu sendiri pun mati. Oke, kita tengok yang baru, Kita yang baru. Kameramen dekat sini. Dekat sini. Jadi sekarang ini kita tengok dua-dua, ini satu baru, satu ini lama. Oke, kita tengok, kita tolak dia ada gap, betul? Sekarang ini kita tolak pun tidak boleh lah. Nah, nampak jarak dia? Kameramen boleh sini tengok. Nampak jarak dia? Boleh nampak? Ini satu jarak, ini jarak sudah. Sebab dia sudah kemek, ini getah di belakang nih. Nah, nih. Jarak dia makin jarak dia makin luas di kawasan sini, makin rosak, makin tidak bagus. Makin dia fit begini, mananya mounting masih oke. Mananya gap dia jarak nih. Ini kita boleh tengok gapnya jauh luas dan ada pre-play. Kita tolak gini. Nah, apa ada pre-play, nampak? Pre-play. Yang ini kita tolak macam mana mau tolak nih? Tangan kita ini berapa saya tenaga dia? Nah, ini kenapa nih? Kita tolak gini dia ke depan. Kita tolak ke belakang dia ke belakang. Tuh. Boleh nampak kameramen? Saya tidak pasti. Nampak? Nah, jadi sekarang ini cara untuk melihat mounting absorber. Kalau absorber masih oke, tak payah ganti absorber, ganti mounting saja. Mounting absorber, mounting banyak, mounting engine, mounting absorber. Nah, ya. Jadi kena membezakan. Dan yang pesanan saya tadi yang kedua tadi jangan lupa nih ya. Nah, kalau tidak dia akan absorber kau yang baru pun dia akan makan dia punya trade. Sayang duit kita beli baru. Itu tips yang kedua yang kita mau cerita. Apa perbezaan mounting absorber lama dengan baru. Dan seterusnya, kalau boleh lah, kalau sudah ganti, yang ketiga yang kita mau bahas adalah kabel absorber. Kabel absorber, kalau kameramen di dekat sedikit. Oke, absorber dia. Ini mati sudah hancur. Kenapa kabel ini sangat penting? Dia duduk ini macam. Bila dia kabel nih, sini dia masuk. Betul? Bila dia masuk, dia akan tahan nih, air akan masuk. Memanglah ada seal di sini. Dia ada seal di sini. Tapi sekiranya pasir, batu, kalau tiada ini kabel, pasir dengan air lumpur apa ketika kita jalan, dia akan masuk di celah-celah sini. Jadi tujuannya ini barang adalah untuk safety kepada sub di dalamnya. Safety. Supaya dia tidak rosak nih. Tapi kalau getah sudah koyak ini sebaiknya gantilah. Kalau boleh dia ada jual, kita ganti sekali. Dan seterusnya absorber bus dengan nih, dia punya boot nih kita ganti juga. Dan dia punya washer nih, dia tidak pakai bearing. So, dia punya ini dia tidak pakai bearing. Nampak kameramen sini. Dan seterusnya yang keempat, ketika kita ganti dia jenis washer, dia bukan pakai bearing, kita letak lagi satu tambah-tambah lah sedikit bagi dia minyak-minyak sedikit sini grease. Sebab ini barang dia bila kita pusing steering ke kiri dan ke kanan dia ikut. Dia ikut. Jadi caranya untuk dia lembutkan steering walaupun tayarnya botak, kasihlah sikit-sikit bagi grease sebab dia tiada bearing. Dia harap ini saja. Bila kita pusing kiri ke kanan, dia harap ini washer saja, washer bearing ini. Tapi permanen punya lah. Dia harap. Jadi kita tolong letakkan grease di sinilah supaya kita, yalah orang bilang namanya tidak ada bearing, dia harap ini saja. Sebab ini barang dia duduk ini macam, nampak? Nampak nih? Dia duduk begini. Dia duduk begini kan? Mungkin ada yang tidak berapa paham, dia duduk begini. Saya kasih contoh lah. Dia duduk begini. Nampak? Dia duduk begini, dia duduk begini.
Contoh yang inilah. Nah, saya bagi contoh yang ini. Contoh yang ini, saya masuk. Oke. Oke, kita masuk dia seperti ini. Oke. Nah, dia duduk begini. Nah, dia duduk seperti ini. Nah, dia duduk. Nah, jadi ini duduk sini, ini duduk sini. Nah, jadi bila kita pusing steering ke kiri dan ke kanan, ini barang ikut juga. Nah, jadi macam mana dia mau ikut kalau ini pun kering? Tidak ada grease sudah, tidak ada bearing, tidak ada lagi grease-nya. Nah, nanti dia makan badan housing ini fiber nih. Fiber memang quality punya, jadi kita punya fungsi letak grease saya sini supaya dia ada senang sikit dia pre-play sini. Nah, oke. Itu yang keempat ke yang keberapa sudah itu. Dan yang keseterusnya lah, kereta ini mengadu juga masalah. Yang kelima adalah masalah di belting dia. Coba kameramen tinggal sih, fokus sana belting dia. Ya tengok. Oke, belting dia. Ini nampak? Nah, belting dia pecah-pecah ya. Ini nampak? Boleh fokus ke kameramen. Kasih flash dia. Ada flashnya itu. Nah, crack ah. Kameramen fokus di sini. Pecah. Nah, apa nih pecah-pecah. Ini antara pembunuh senyap ah. Dia tiba-tiba aja putus. Ini tidak ada bagi ketahu kau bilang, mau mati sudah saya, ini mau putus sudah. Itu yang kelima mau dibahas. Di mana belting ini kena tengok setiap 10.000 kena gantilah ini belting nih. Janganlah tunggu putus. Kalau putus matilah, sebab ini barang belting dia pusing water pump, dia pusing kompresor, dia pusing alternator, dia pusing kalau yang ada power steering ini juga pusing. Jadi masalah. Jadi gara-gara ini barang water pump boleh tidak jalan, bila water pump tidak jalan temperature akan naik, charging tidak dapat masuk sebab alternator pun ikut sini. Jadi satu belting ini dia pusing semuanya. Aircon pun sama juga, kompresor dia juga pusing. Jadi kalau sudah sampai 10.000 itu gantilah. Ini sudah nih yang kelima. Yang seterusnya untuk masalah exhaust selalu leaking di kameramen ke bawah. Oh ini yang baru saya kongsi dulu. Ini yang baru. Ini yang baru punya. Kita tengok tiada crack-crack ah. Apa nih? Aja cantik. Jadi kita ganti. Dan yang keenam yang keberapa sudah exhaust nih? Kita tengok di bahagian bawah. Kameramen ke bawah tengok. Nampak minyak di bawah nih? Minyak ini leaking di mana? Kameramen boleh ke atas ah. Boleh nampak dari mana ah? Boleh nampak dari sini, kameramen sini boleh nampak. Sini sebelah sini ya. Kameramen boleh nampak sini. Tuh nampak dia leaking di area filter sini. Tengok jari saya. Tuh. Fokus kasih flash dia. Tuh nampak. Dia leaking di filter. Jadi apa kita buat? Ganti filter, ganti filter saja. Ini filternya selalu leaking di kawasan exhaust nih. Boleh nampak sebab tangan saya panjang besar. Boleh nampak? Filter ini dia ada o-ring. Tuh nampak basah tuh. Ini basah nih. Selalunya exhaust selalu bocor di sini. Saya kameramen tengok di tangan saya nampak? Dia bocor di kawasan area filter punya o-ring. Ini kita boleh ganti filter lah, dia ada getah sini. Dia tidak ada adapter o-ring macam itu kenari, kelisa, biba. Dia harap ini filter saja. Oke? Jadi itu yang keberapa sudah aku punya, yang ke-6 ke-7 alam. Jadi ada 7 ke ada 6 masalah dia. Kereta ini kita ganti dan insyaallah semoga customer ini berpuas hati lah. Jadi untuk Cawangan kedua Tuaran ini kita masih baru 3 hari lah. Jadi kita berterima kasih mana-mana customer yang support kita di kawasan area Tuaran, Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia. Jadi itulah sedikit perkongsian pada hari ini berkenaan dengan suspension saja. Jadi sekiranya suspension ini oke, insya Allah mungkin kita akan merasa selesa di dalam lah. Jadi itu saja. Berapa menit sudah kameramen? 18 menit. Jadi itu saja perkongsian pada hari ini. Insya Allah. Mohon maaf sekiranya ada kekurangan. Itu adalah kelemahan saya sendiri dan saya amat berterima kasih kepada mereka-mereka subscriber saya yang baru maupun yang lama. Terima kasih banyak. Tolong dia share dia dan bagi komen mungkin juga Anda pengguna exhaust ataupun pengguna kereta yang lebih kurang sama, di mana bila kita memandu dia macam kita naik buat turun hayang, macam kita di apung-apung di atas ayunan. Itu adalah ciri-ciri tanda-tanda awalan absorber mati. Tapi tak semua yang berayun itu absorber tengok juga lah betul-betul. Jadi cek dulu bagian suspension. Cuma kalau dia langgar lubang, dia ada bunyi ketuk. Bunyi macam ini. Sekarang saya ulang balik sebab minta maaf lah. Saya ulang balik. Contohnya ini kan. Dia begitu. Contoh ini beban. Begitu. Nih. Nampak? Longgar betul. Ada pri. Nampak? Permen tengok. Pakai tangan saja. Beginilah bunyinya kalau kita duduk di atas dalam dia langgar lubang. Jadi itu saja perkongsian pada hari ini. Masalah leaking, masalah belting itu ialah masalah berkait. Tapi masalah utama adalah suspension saja. Oke, itu saja perkongsian pada hari ini. Hari ini mohon maaf sekiranya ada kekurangan di video ini sebab ini cawangan yang kita baru buka 3 hari. Jadi itu saja, sekian. Assalamualaikum. Thank you.